Memang Sayyidah Fatimah ini banyak lakopnya. Lakop itu maksudnya gelarnya. Di antara lakopnya atau gelar Siti Fatimah itu adalah Ummu Abiha. Gelar-gelar lain misalnya Sayyidah Fatimah itu juga dikenal dengan Al-Batul. Misalnya Al-Batul itu adalah wanita yang suci, yang tidak melihat haid dan nifas. Sama seperti Sayyidah Maryam alaihissalam, Al-Adhra, wanita perawan tapi melahirkan, wanita suci dan tidak melihat haid. Jadi Siti Maryam dengan Siti Fatimah sama, Al-Batul, yang tidak melihat haid. Kemudian Siti Fatimah juga dikenal dengan misalnya Al-Muhaddatsah. Al-Muhaddatsah itu maksudnya adalah wanita yang diajak bicara oleh malaikat. Itu muhaddatsah. Jadi wanita yang memang berkomunikasi dengan malaikat, ya. Seperti Siti Maryam alaihissalam. Siti Maryam itu langsung dia berkomunikasi dengan malaikat. Malaikat datang kepadanya, kan Al-Quran sampai menyebutkan itu. Malaikat datang kepadanya, lalu kemudian memberikan berita gembira kepadanya bahwa dia kelak nanti akan mendapatkan seorang anak, dan seterusnya. Bahkan malaikat mengirimkan kepadanya makanan dari surga. Jadi Siti Maryam itu adalah seorang wanita yang muhaddatsah. Nah, Siti Fatimah alaihissalam juga begitu. Dia adalah wanita yang muhaddatsah, terutama setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah wafat Nabi, Siti Fatimah ini dia dihibur oleh sebagian malaikat. Dihibur di sini maksudnya diajak bicara oleh para malaikat, sebab kedatangan malaikat itu luar biasa bagi Sayyidah Fatimah. Ketika ayahnya masih hidup, ketika Rasulullah SAW masih hidup, memang malaikat Jibril selalu datang, ya. Malaikat-malaikat lain juga begitu. Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu. Nah, Sayyidah Fatimah itu suka mendengar suara-suara indah para malaikat yang mengirimkan wahyunya atau menyampaikan wahyunya kepada Nabi SAW. Ketika Rasulullah wafat, Sayyidah Fatimah seperti kehilangan gitu. Dia larut dalam duka, berpisah dengan Nabi, kemudian banyak masalah yang dia hadapi setelah wafatnya, seperti masalah politik misalnya, masalah-masalah lainnya, ya. Nah, kemudian para malaikat menghiburnya. Lalu kemudian kata-kata para malaikat ini dicatat oleh Imam Ali bin Abi Thalib dalam bentuk sebuah buku, yang kemudian buku itu dikenal dengan nama Mushaf Fatimah. Gitu. Jadi memang Siti Fatimah ini meninggalkan mushaf. Mushaf itu maksudnya buku, bukan Al-Quran, ya. Dia meninggalkan mushaf yang di dalamnya adalah catatan Imam Ali dari kata-kata para malaikat yang menghibur Siti Fatimah alaihissalam. Itulah kenapa Sayyidah Fatimah juga mendapatkan gelar muhaddatsah. Banyak sebetulnya lakob-lakobnya Siti Fatimah ini. Ada Ar-Radiyah, ada Al-Mardiyah misalnya. Nah, di antara lakobnya Sayyidah Fatimah adalah Ummu Abiha, ibu ayahnya, ya. Dan ini adalah lakob yang paling istimewa untuk Sayyidah Fatimah. Apa arti daripada lakobnya Ummu Abiha? Ummu artinya ibu, Abiha adalah ayahnya. Bukan berarti Sayyidah Fatimah itu memainkan peran ibunya, ya. Karena orang tidak mungkin, misalnya Rasulullah SAW kehilangan bundanya,
itu tidak mungkin tergantikan. Tapi Sayyidah Fatimah ini meskipun dia adalah putri Nabi, tapi dia perhatiannya kepada ayahnya, kemudian kasih sayangnya kepada ayahnya. Karena sejarah itu mencatat ketika Nabi berjuang sendirian di kota Mekah, khususnya setelah istrinya Siti Khadijah meninggal dunia, itu Nabi berada pada sebuah zaman yang paling krisis, yang paling kritis, di mana orang-orang musyrikin mendapatkan momen yang paling tepat untuk menyerang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena pada waktu itu Siti Khadijah wafat, kemudian pamannya juga Abu Thalib wafat, pengikutnya sedikit dan pengikutnya juga kebanyakan orang-orang kecil yang juga berada dalam suasana yang paling mengerikan. Nah, Nabi di suasana seperti itu, ketika tidak punya Khadijah lagi, tidak punya Abu Thalib dan sebagainya, tangan-tangan mungil Siti Fatimah lah yang kemudian memberikan sebuah kasih sayang, semangat dan kebersamaan dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang Siti Fatimah ini di mata Nabi luar biasa, luar biasa. Sebagaimana Nabi menghormati ibunya yang luar biasa, Nabi menghormati Siti Fatimah bisa jadi lebih. Disebutkan dalam sejarah kalau Nabi datang, kalau Siti Fatimah datang, Nabi itu sampai berdiri menyambut kedatangan Siti Fatimah. Kalau dia berada di sebuah tempat, misal dia bersama istri-istrinya duduk, Siti Fatimah datang, dia berdiri dan dia memberikan ruangan khusus kepada Siti Fatimah duduk di sebelahnya. Nah, itulah kenapa Sayyidah Fatimah itu dikenal dengan nama Ummu Abiha. Bagaimana dia mendampingi Rasulullah SAW berjuang dari usianya yang paling kecil sampai kemudian Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Dialah yang selalu mendampingi Rasulullah SAW, menghibur Nabi, artinya dia memberikan semangat, dia menunjukkan bahwa dia bersama ayahnya dalam suka dan duka, kira-kira begitu. Itulah kenapa beliau dikenal dengan nama Ummu Abiha gitu.